termotivasi. Artinya dia tidak sabar lagi untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia, tim merah putih kita yang nantinya akan bertarung. Nasib tidak biasa dialami calon pemain keturunan Kelvin Verdong. Semua menjerit dan kecewa mendengarnya. Niat tulusnya mengangkat prestasi sepak bola Indonesia kurang dihargai. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Nasib tidak biasa dialami calon pemain keturunan Kelvin Verdong. Semua menjerit dan kecewa mendengarnya. Niat tulusnya mengangkat prestasi sepak bola Indonesia kurang dihargai di Indonesia. Resmi, timnas Indonesia gagal full squad jelang lawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 bikin geger. Begini kronologinya. Jawaban Komisi 10 DPR. Pemerintah belum ajukan rapat bahas naturalisasi Kelvin Verdong. Macetnya proses naturalisasi Kelvin Verdong tengah menjadi sorotan, dan kekecewaan pun melingkupi situasi ini. Komisi 10 DPR RI menyatakan bahwa pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan naturalisasi sang pemain, sebuah kondisi yang amat mengecewakan bagi banyak pihak yang berharap. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, mengungkapkan dengan tegas mengatakan bahwa pemerintah belum mengajukan rapat pembahasan proses naturalisasi Kelvin Verdong. Belum ada sama sekali undangan dari pemerintah soal itu, kata Dede saat dihubungi pada Minggu, 26 Mei 2024, malam. Senada dengan Dede, anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Pareira juga menyuarakan hal yang sama karena pihaknya belum menerima agenda rapat pembahasan proses naturalisasi Kelvin hingga pertengahan pekan ini. Soalnya kan libur panjang. Kemarin ada tanggal merah, tetapi sampai dengan hari Rabu yang lalu belum ada agenda rapat untuk pembahasan naturalisasi Kelvin Verdong, ujar Andreas, saat dihubungi pada Minggu, 26 Mei 2024, malam. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian siapa yang salah dalam hal ini? Baik pemerintah maupun DPR saling lempar soal belum dimulainya sidang Kelvin Verdong dan Jens Raven. Dengan alasan ada libur panjang, sedangkan kita sebagai masyarakat pecinta bola sangat ingin melihat proses naturalisasi Verdong berjalan lancar, sehingga siap tempur saat lawan Irak dan Filipina. Tapi kenyataannya kayak gini teman-teman. Belum lagi proses perpindahan dari Federasi Belanda ke PSSI, itu juga memakan waktu lama. Sedangkan pertandingan lawan Irak sudah di depan mata. Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian tentang molornya proses naturalisasi Verdong. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Sebagai informasi, Kelvin Verdong adalah salah satu dari pemain keturunan yang sedang dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dia menjalani proses ini bersama pemain keturunan lainnya, Jens Raven. Harapan besar ditempatkan pada Kelvin Verdong untuk dapat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan depan, skuad Garuda dijadwalkan melakoni 2 laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Tanpa kejelasan proses naturalisasinya, masa depan kontribusinya bagi timnas pun tergantung di ujung tanduk, meninggalkan kekecewaan di kalangan pendukung dan pencinta sepak bola Indonesia. Bocoran line-up timnas Indonesia versus Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini dia pengganti Jay Itzes. Bocoran line-up timnas Indonesia versus Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan coba diulas Mimin. Timnas Indonesia akan menjamu Tanzania, tim peringkat 119 dunia di Stadion Madia, Jakarta, pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Laga melawan Tanzania merupakan persiapan terakhir timnas Indonesia sebelum melakoni pertandingan pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Berhubung ini hanya sebatas uji coba dan tidak memengaruhi poin di ranking FIFA, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi takkan menurunkan seluruh pemain utamanya sebagai starter. Pelatih 53 tahun ini diprediksi akan melakukan kombinasi antara pemain-pemain yang sering mentas sebagai starter dan pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan. Terlepas dari siapa pemain yang diturunkan, Shin Tae-yong dipastikan tak dapat memainkan satu dari 22 nama pemain yang dipanggil untuk laga melawan Tanzania. Pemain yang dimaksud adalah bek Venezia FC, Jay Itzes. Bek 23 tahun itu absen karena pada Senin 3 Juni 2024 dini hari WIB, masih akan membela Venezia FC di leg 2 final playoff promosi ke Serie A kontra Cremonese. Meski Jay Itzes absen, masih ada beberapa pemain yang dapat menggantikannya. Jordi Amat merupakan nama terkuat yang akan mengisi posisi peninggalan Jay Itzes sebagai bek tengah sentral. Dalam formasi 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, posisi penjaga gawang bakal dipercayakan kepada Hernando Ari. Selanjutnya, 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Lanjut ke posisi wingback kanan ada Asnawi Mangkualam dan Shain Patinama di sisi sebelahnya. Untuk 2 gelandang sentral kemungkinan diisi Nathan Choeaon dan Ivar Jenner. Untuk winger kanan kemungkinan ditempati Yakob Sayuri dan Marcelino Ferdinand mengisi sektor winger kiri. Sementara itu, penyerang tengah kemungkinan diisi Dimas Derajat. Melihat komposisi di atas, ada sejumlah pemain andalan yang bakal memulai laga di babak kedua. Sebut saja Sandy Walsh, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk. Berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3-4-3 Hernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Nathan Choeaon, Shain Patinama, Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, Dimas Derajat. 5 pemain naturalisasi yang langsung beri kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Nomor 5 penyerang ganas. Inilah kisah berapi-api tentang 5 pemain naturalisasi yang memberikan kontribusi luar biasa bagi timnas Indonesia. PSSI, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas timnas, menaturalisasi pemain asing menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ini adalah langkah brilian yang menghasilkan dampak instan. Di era 2010-an awal, PSSI banyak menaturalisasi pemain asing yang berlaga di Liga Indonesia. Namun, sejak 2021, strategi berubah, hanya pemain berdarah Indonesia yang dinaturalisasi. Dari puluhan pemain yang dinaturalisasi, 5 diantaranya langsung memberikan kontribusi besar. Siapa saja mereka? Berikut ini adalah 5 pemain naturalisasi yang langsung memberi dampak besar bagi timnas Indonesia. 1. Stefano Lillipali. Meski resmi menjadi WNI pada 2011, Stefano Lillipali baru memperkuat timnas Indonesia pada 2013. Gelandang berdarah Belanda ini kembali membela skuad Garuda pada Piala AFF 2016 setelah 3 tahun absen. Di turnamen itu, Lillipali menjadi pahlawan dengan mencetak gol kemenangan 2-1 atas Singapura di fase grup, memastikan langkah Indonesia ke semifinal. Tidak hanya itu, di semifinal, ia mencetak gol penting yang membawa Indonesia ke final. Pada Asian Games 2018, Lillipali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 4 gol, meski akhirnya Indonesia U23 terhenti oleh Uni Emirat Arab di babak 16 besar. 2. Ragnar Oratmangun. Debut Ragnar Oratmangun di markas Vietnam pada matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia begitu gemilang. Pemain FC Groningen ini langsung mencetak gol, membawa skuad asuhan Shin Tae-yong menang 3-0 atas tuan rumah. Aksi luar biasa yang menunjukkan betapa berharganya Oratmangun bagi timnas. 3. Tom Haye. Kualitas Tom Haye benar-benar bersinar pada debutnya saat timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam. Berperan sebagai gelandang sentral, Haye menjadi katalisator tim. Ia memberikan assist gemilang untuk gol pertama Indonesia yang dicetak oleh Jay Itzes. Penampilan perdananya penuh dengan determinasi dan keahlian tinggi. 4. Jay Itzes. Peran Jay Itzes sangat krusial dalam 2 laga melawan Vietnam. Tanpa bek tangguh dari Venezia FC ini,
Timnas Indonesia mungkin kehilangan poin berharga. Saat menang 1-0 di Gelora Bung Karno, Itzes membuat aksi brilian dengan mengecoh pemain depan lawan di akhir laga. Di Vietnam, Itzes mencetak gol yang mengamankan kemenangan 3-0. Kontribusinya sangat menentukan bagi keberhasilan tim. 5. Christian Gonzalez. Dinaturalisasi pada 2010, penyerang asal Uruguay ini langsung tampil memukau di Piala AFF 2010. Gonzalez mencetak 3 gol, termasuk 2 gol krusial yang menyingkirkan Filipina di semifinal. Meski tuahnya tak berlanjut di final, kontribusi Gonzalez membawa Indonesia ke partai puncak sebelum akhirnya kalah dari Malaysia dengan skor 2-4. Gonzalez tetap dikenang sebagai salah satu pemain naturalisasi paling berpengaruh. Itulah 5 pemain naturalisasi yang memberikan kontribusi instan dan besar bagi timnas Indonesia. Mereka adalah bukti nyata bahwa langkah menaturalisasi pemain adalah strategi jitu untuk mendongkrak prestasi sepak bola nasional. Sesumbar sombong. Striker timnas Irak Mohanad Ali tak lihat timnas Indonesia sebagai ancaman. Striker timnas Irak, Mohanad Ali, mengeluarkan pernyataan penuh percaya diri menjelang laga melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ali menegaskan bahwa singa Mesopotamia, julukan timnas Irak, tidak memandang skuad Garuda sebagai ancaman dan siap mengaum dengan gagah berani di laga tersebut. Irak akan menghadapi timnas Indonesia dan Vietnam dalam 2 pertandingan krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Singa Mesopotamia terlebih dahulu akan berkunjung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian, mereka akan menjamu timnas Vietnam di Basra International Stadium, Basra, Irak pada Rabu, 12 Juni 2024, mendatang. 2 laga ini menjadi momen penting bagi Irak untuk memperkokoh dominasi mereka dan melanjutkan tren positif. Dalam 4 laga sebelumnya di grup F, timnas Irak belum terkalahkan, berhasil mengunci tiket menuju putaran ketiga. Oleh karena itu, Ali dengan lantang menyatakan bahwa laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi timnas Irak. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, dan kami, para pemain, akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar bangga di pertandingan tersebut, tegas Ali yang dikutip dari Win-Win, Senin, 27 Mei 2024. Mohanad Ali sendiri pernah mencetak 1 gol saat timnas Indonesia dikalahkan Irak, 1-3, di Piala Asia 2023. Pemain berusia 23 tahun itu kini akan kembali berhadapan dengan skuad Garuda dalam waktu dekat. Mewakili Irak, baik di tim utama maupun tim Olimpiade, U23, adalah suatu kehormatan bagi setiap pemain, ujar Ali dengan penuh semangat. Sementara itu, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong harus memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Gara-gara fans nakal yang mengganggu privasi, Nathan Choyaon hapus highlight Instagram. Akibat ulah fans nakal yang mengganggu privasi hidupnya, Nathan Choyaon memutuskan untuk menghapus highlight Instagramnya. Langkah ini diambilnya demi kenyamanan kehidupan pribadinya. Sebagai seorang pemain sepak bola yang menonjol di timnas Indonesia U23 dalam Piala Asia U23 2024, Nathan berhasil mencuri perhatian banyak penggemar. Namun, popularitasnya juga membawa dampak negatif ketika beberapa fans melampaui batas dengan melanggar privasi Nathan dan keluarganya. Tindakan ini membuat Nathan tidak hanya menghapus highlight Instagram pribadinya, tetapi juga membuat sang ayah menonaktifkan akun Instagramnya sendiri karena merasa terganggu. Sebagian fans mencoba menjelaskan penyebab di balik tindakan Nathan, menyebutkan pelanggaran privasi yang dilakukan oleh sesama penggemar. Beberapa di antaranya bahkan mengawasi setiap aktivitas Nathan secara berlebihan, bahkan mencari tahu siapa yang disukai oleh Nathan. Hal ini memicu komentar-komentar posesif dari fans setiap kali Nathan memberi tanda suka pada postingan perempuan tertentu. Sebagai penggemar, mendukung pemain favorit adalah hal yang wajar. Namun, menjadi obsesif hingga melanggar privasi pemain yang disukai tidaklah pantas, termasuk dalam kasus Nathan Choyaon. Shin Tae-yong diambang cetak 2 sejarah gila bersama timnas Indonesia minggu depan, tak pernah tercipta sebelumnya. Shin Tae-yong diambang cetak 2 sejarah besar bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong hampir mengukir sejarah luar biasa bersama timnas Indonesia minggu depan.
Apa saja catatan sejarah yang siap ia torehkan? Pertama, Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang mengantarkan timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Betul, Indonesia pernah tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia. Namun, saat itu babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia setara dengan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, tim-tim baru bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2014 di babak keempat. Hal ini berbeda dengan edisi kali ini, di mana tim-tim sudah bisa memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 di babak ketiga. Timnas Indonesia kini selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga sisa di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk melaju ke babak selanjutnya. Kedua, Shin Tae-yong bakal menjadi pelatih pertama yang meloloskan timnas Indonesia dua kali beruntun ke putaran final Piala Asia, yakni edisi 2023 dan 2027. Perlu diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga menjadi ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Nantinya, 18 tim yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berhak melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Namun, ada yang bertanya, bukankah Ivan Kolev juga memimpin timnas Indonesia di dua edisi Piala Asia, yakni 2004 dan 2007? Kondisinya berbeda saat itu. Ivan Kolev memang meloloskan timnas Indonesia ke Piala Asia 2004, namun tidak dengan 2007. Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2007 bukan lewat jalur kualifikasi, melainkan sebagai tuan rumah. Selain itu, Ivan Kolev juga tidak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia setelah Piala Asia 2004. Dari pertengahan 2004 hingga awal 2007, posisi pelatih timnas Indonesia diisi oleh pelatih asal Inggris, Peter Whithey. Baru pada Februari 2007, Ivan Kolev kembali menjabat sebagai pelatih skuad Garuda. Sekarang, harapannya performa timnas Indonesia terus meningkat di bawah arahan Shin Tae-yong. Berkat tangan dingin pelatih asal Korea Selatan ini, timnas Indonesia boleh bermimpi bersaing di percaturan level atas Asia.